ketika polisi kembali ke TKP penemuan jasad editor Metro TV Yodi Prabowo. Ini catatannya. Senin, 20/7 sore. Tim gabungan polisi kembali mengecek tempat kejadian perkara TKP kasus kematian editor Metro TV, Yodi Prabowo. Polisi mendatangi dua lokasi. Pertama, tempat penemuan mayat Yodi di pinggir tol Jor Pesanggerahan, dan kedua di Jalan Inspeksi Ulu Jami. Olah TKP dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat, Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jin Calvin Simanjuntak. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Muhammad Irwan Susanto, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Rosiana, dan Kanit Reskrim Polsek Pesanggerahan Ibtu Ahmad Fajrul Hoir. Di lokasi pertama, polisi mengecek tempat penemuan mayat Yodi, memperhatikan situasi lalu lintas tol Jor Pesanggerahan, dan mengecek tempat motor Yodi ditemukan. Kemudian, polisi bergerak menuju Jalan Inspeksi Ulu Jami melalui Gang Batako. Jarak dari lokasi pertama berkisar 1 km. Rombongan polisi melewati gang selebar kira-kira 4 meter dan keluar di pinggir Jalan Inspeksi Ulu Jami. Danau Kavalio juga terlihat dari mulut gang. Kemudian, rombongan berjalan menyusuri Jalan Inspeksi Ulu Jami. Di sisi kiri jalan ada beberapa tanah lapang, sedangkan di sebelah kanan ada aliran sungai. Tubagus mengatakan, kegiatan olah TKP kali ini dalam rangka mencocokkan tambahan informasi dari masyarakat terkait petunjuk kematian Yodi. Ia menyebutkan, polisi ingin memastikan informasi baru yang didapatkan oleh polisi. Analisa itu dari berbagai macam segi itu dikumpulkan. Nah, sekarang saya bersama Pak Wadekrimum, penyidik, dan Kasat Reskrim Polres Jaksel. Teman-teman kita ingin mencocokkan dari hasil-hasil itu semua, ujarnya. Di ujung penyusuran, rombongan polisi bertemu dengan dua warga yang berstatus saksi. Mereka adalah Elvin dan Syahrul. Polisi sempat berbincang dengan mereka terkait adanya informasi dua laki-laki yang melewati Jalan Inspeksi Ulu Jami pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 dini hari. Pada waktu yang sama, warga menemukan motor milik Yodi di pinggir Jalan Raya Ulu Jami. Tempat saksi melihat dua laki-laki melintas di Jalan Inspeksi Ulu Jami berada sekitar 200 meter dari Danau Kavalio. Pada olah TKP sebelumnya, anjing pelacak mengarah ke Danau Kavalio setelah mengendus bau dari pisau dan pakaian Yodi. Syahrul mencurigai dua laki-laki yang berjalan kaki di Jalan Inspeksi Ulu Jami. Dua orang tersebut berjalan tak berbarengan karena berselang 20 menit. Jam 2 itu lewat satu orang. Orangnya kurus. Saya tegur dari mana dia. Dia cuma jawab dari atas, ujar Syahrul. Syahrul menyebutkan, melihat laki-laki berkacamata berkemeja berwarna putih dan bercelana bahan berwarna coklat berjalan kaki dari arah Danau Kavalio. Dari warung miliknya, ia melihat laki-laki tersebut berjalan kaki di tengah Jalan Inspeksi Ulu Jami sambil memegang telepon genggam dengan tangan kirinya. Saat ditegur mau kemana, dia cuma bilang mau ke sana sambil buang muka. Yang mencurigakan saya itu takutnya sindikat kan sering kemalingan motor di sini. Itu doang, ujar Syahrul. Syahrul menyebutkan, laki-laki kedua terlihat berjaket dengan memakai kupluk berwarna hijau. Perawakannya agak gemukan dikit, kayak petinju, mukanya enggak kelihatan, tambah Syahrul. Menurutnya, ia curiga ada dua orang laki-laki yang berjalan kaki lewat Jalan Inspeksi Ulu Jami. Pasalnya, Jalan Inspeksi Ulu Jami belakangan sepi dari pejalan kaki, terlebih pada malam hari.
Saya curiganya itu maling. Saya bukan apa. Ya terus terang aja itu orang enggak kenal. Yang saya curiga itu yang kacamata, ujar Syahrul. Elvin dan Syahrul kini berstatus saksi dalam kasus tewasnya Yodi Prabowo. Mereka sudah dimintai keterangan di Polsek Pesanggerahan. Awalnya, Syahrul tak mengetahui adanya penemuan motor maupun mayat Yodi dari Rabu hingga mayat Yodi ditemukan. Syahrul mengira kedua pria itu merupakan sindikat pencuri yang mengincar sepeda motor warga dan tak terkait kasus tewasnya Yodi. Akhirnya, ia mendengar kabar tentang penemuan jenazah Yodi Prabowo di pinggir tol Jor pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Kemudian, ia mengingat pada Rabu 8/7 ada temuan mayat Yodi dan sepeda motor. Saya harus lapor. Dalam hati bilang begitu. Akhirnya hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2020, saya lapor ke Pak RW, baru abis itu ke Polsek Pesanggerahan, ujarnya. Ia memberikan keterangan terkait dua laki-laki tersebut karena ingin membantu polisi mengungkap kasus. Pasalnya, ia punya kecurigaan yang kuat kepada dua laki-laki tersebut. Polisi mendalami keterangan dari para saksi terkait lokasi dua laki-laki yang lewat tersebut, kondisi lokasi, dan jarak dari TKP penemuan mayat Yodi di pinggir tol Jor Pesanggerahan. Ini baru menyelaraskan. Baru informasi awal tadi dari warga ketika ngobrol. Dia, saksi, menegur ada dua orang di sini. Di sini, Jalan Inspeksi Ulu Jami, sampai ke sana, TKP penemuan mayat Yodi. Jaraknya cukup jauh, tambah tuh bagus. Ia mengatakan, dua laki-laki yang berjalan di Jalan Inspeksi Ulu Jami merupakan petunjuk lain yang tak berkaitan dengan kasus tewasnya Yodi. Hal lantaran lokasinya yang jauh dari TKP di pinggir jalan tol Jor Pesanggerahan. Menurutnya, titik terang kasus tewasnya Yodi sudah ada gambaran. Namun, Tubagus enggan untuk menjelaskannya lebih lanjut. Gambaran sih pasti ada karena kan penyelidikan terus maju dan berkembang. Tapi hasilnya, belum. Nanti akan saya sampaikan. Hasilnya belum sekarang, ujarnya. Tubagus menegaskan, Jalan Inspeksi Ulu Jami bukan lokasi TKP baru. Polisi hanya mengecek temuan informasi terkait dua laki-laki yang berjalan kaki di Jalan Inspeksi Ulu Jami. Di mana melihatnya, dari jarak mana, dari titik mana dia melihatnya. Saya kebetulan lagi di sini, makanya kita cek Bapak di mana melihatnya, ujarnya. Penyelidikan kasus kematian Yodi telah memasuki hari ke-11. Sejauh ini polisi mengumpulkan dugaan motif-motif penyebab tewasnya Yodi. Ada sejumlah dugaan sementara terkait motif pelaku dan kronologi tewasnya Yodi. Irwan mengatakan pihaknya masih memproses semua dugaan motif-motif dan kronologi tewasnya Yodi. Temuan-temuan dugaan motif yang ditemukan saat ini masih harus disinkronkan antara temuan lain dan diperkuat dengan keterangan saksi. Dugaan terkait tewasnya Yodi yang disebutkan polisi seperti dibuang dari pinggir tol menggunakan mobil, pelaku lebih dari satu orang, dan dibunuh di seberang Danau Kavalio. Polisi juga menyebutkan adanya kemungkinan Yodi dibunuh di tempat lain. Motor Yodi dibawa oleh pembunuh. Yodi dibunuh pada Rabu 8/7 dini hari. Dan pembunuhan Yodi disebabkan orang ketiga karena motif asmara. Rekaman CCTV juga dianalisa oleh polisi meskipun mengalami hambatan lantaran beberapa rekaman di sekitar TKP yang sudah terhapus. Polisi hingga saat ini masih memeriksa sidik jari di alat-alat bukti seperti pisau, jaket, handphone, motor, dan barang-barang lain yang terkait. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan sidik jari pada pisau yang diperoleh di lokasi penemuan mayat Yodi.
Saat ini pisau itu sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Lab 4, Mabes Polri. Kami masih menunggu hasil sidik jari di pisaunya, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin, tanggal 20 Juli tahun 2020. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 34 saksi baik dari keluarga, rekan kerja hingga sejumlah orang yang ada di lokasi saat korban ditemukan. Jenazah Yodi ditemukan di pinggir tol Jor Pesanggerahan, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta pada Jumat lalu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat oleh 3 anak kecil yang bermain layangan. Pada mayat Yodi ditemukan luka tusuk pada bagian dada dan leher. Polisi menemukan sebilah pisau di dekat mayat Yodi. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan dompet berisi KTP, NPWP, kartu ATM, motor Honda Beat warna putih bernomor B6750 WHC, 3 STNK. Uang sebesar Rp40.000, helm, jaket, dan tas milik korban.